Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ahmad Dhani. Pertama-tama saya akan membuat rute parameter pada Laravel. Oke, langsung saja kita buka folder Laravel di text editor, lalu menuju ke web.php, lalu kita buat rute get, lalu alamatnya mahasiswa, lalu kita buat kurung awal yang ini berfungsi untuk rute parameternya. Kasih nama. Lalu kita membuat function anonymous. Lalu kita membuat variabel nama di dalam ini yang fungsinya untuk menangkap rute parameter ini. Lalu kita return tampilkan mahasiswa bernama. Nah, kita taruh di sini variabelnya agar tampil. Jangan lupa titik koma. Lalu kita run variabelnya. Sini kita menambahkan URL mahasiswa, lalu saya menambahkan nama saya. Oke, untuk mengisi variabel tersebut. Nah, rute parameter sudah variabel nama sudah terisi dan ditampilkan di sini. Selanjutnya saya membuat dua rute parameter ya. Oke, langsung saja kembali ke text editor. Di sini saya sudah membuatkan rute dengan metode get, lalu alamat URL-nya stok barang, lalu dua rute parameter yaitu jenis dan merek. Saatnya saya membuat di sini saya menambahkan dua variabel di sini, jenis, variabel merek. Fungsinya untuk menangkap nilai dari parameter rute parameter ini, jenis dan merek ini. Selanjutnya saya return cek sisa stok untuk variabel jenis. Saya akan memanggil variabel jenis, lalu merek. Oke, langsung saja kembali ke browser dan kita cek stok barang. Saya memberikan value laptop pada rute parameter jenis dan MSI untuk variabel merek. Yap, cek sisa stok untuk laptop MSI. Laptop ini variabel jenisnya tadi sudah terisi dan MS ini sudah terisi ya, variabel mereknya. Oh ya, untuk variabel ini tidak harus sama dengan nama rute parameternya ya. Oke, langsung kita coba saja. Yang terpenting itu yaitu urutan variabel tersebut. Oke, kita kembali dan refresh. Ya, hasilnya sama saja ya. Sebelum ke tahap selanjutnya, jika satu rute parameter tidak diisi, maka akan tampil halaman yaitu 404 not found. Kenapa? Karena tidak ada rute untuk alamat tersebut ya. Tidak ada rute untuk tersebut. Jadi harus ditulis dengan dua segmen, yaitu jenis dan merek. Kita bisa membuat salah satu atau kedua segmen ini menjadi opsional ya. Maksudnya itu jika nama segmen salah satu segmen tidak ditulis atau dua-duanya tidak ditulis, maka memakai nilai default, yaitu yang disebut sebagai opsional parameter. Untuk penulisannya, cukup menambahkan
tanda tanya setelah nama rute parameter. Setelah itu menambahkan value ke variabel phone seperti mengisi variabel pada umumnya. Kita save, lalu kita kembali dan tidak usah memakai tidak usah memakai parameter, maka akan menampilkan dua nilai default parameter, yaitu smartphone dan Samsung. Untuk selanjutnya yaitu rute parameter dengan regular expression. Rute parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Kita langsung kembali ke text editor. Di sini saya sudah membuat rute get alamat URL, ID, sebagainya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita langsung saja ke browser dan menuliskan user ID. Ini masih bisa diakses apapun ya. Apapun yang kita ketikkan masih bisa diakses. Itu huruf maupun angka. Nah, di sini saya akan membatasi berupa angka. Langsung saja kembali dengan cara yaitu penulisannya yaitu dengan menambahkan where ID, kita mencari parameter ID, lalu kita batasi dengan regular expression, itu angka saja ya, 0 sampai 9. Nah, tidak batasi untuk angkanya berapa, jumlah berapa. Oke, kita save, lalu kita akan kembali ke sini. Nah, kenapa not found? Karena saya menuliskan huruf di sini. Ada huruf di sini dan angka. Karena kita hanya bisa akses cuman angka, jadi kita akan ketikkan angka. Yap. Sini sudah kita batasi dengan regular function. Selanjutnya saya perumit lagi, menambahkan di depannya yaitu kita akan diawali dengan dua huruf besar di depan, itu A sampai Z ya. Kita batasi 2 ya. Ini untuk batasannya A Z diawali dengan dua huruf besar. Selanjutnya yaitu angka ya. Kita save, lalu kita kembali dan kita buat dua huruf besar terlebih dahulu, A, D, dan angkanya terserah. Nah, sudah, lalu kalau huruf besarnya cuma satu, akan terjadi error. Yap, apa? Kalau tidak ada, kalau cuma angka, error. Jadi harus diawali dengan dua huruf besar, lalu diimbangi dengan angka. Yap. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu rute redirect ya. Ini merupakan fitur dari Laravel untuk proses redirect antar rute. Oke, langsung saja ke text editor. Di sini saya sudah membuat rute biasa. Hubungi kami, alamat hubungi kami, yaitu akan mereturn heading 1 ya, hubungi kami.
Selanjutnya saya membuat rute dengan metode redirect. Saya membuat alamat URL untuk URL kontak us. Selanjutnya saya akan alihkan yang akan dialihkan yaitu hubungi kami. Jadi ketika saya mengetikkan URL kontak us, maka akan teralihkan ke hubungi kami. Oke, langsung saja ke browsernya. Kita kontak us. Yap, akan teralihkan ke rute hubungi kami. Selanjutnya yaitu rute grup. Jika kita memiliki beberapa rute yang ingin diproses secara kelompok, kita bisa menggunakan rute grup. Di sini saya memiliki 3 rute, yaitu dengan alamat URL, admin mahasiswa, admin dosen, admin karyawan. Nah, tidak ada yang salah dengan cara ini. Walaupun kita mengakses alamat URL ini, kita masih bisa mengaksesnya tanpa error. Namun, karena semua rute menggunakan awalan segmen yang sama, yakni segmen yang sama, itu admin, kita bisa memanfaatkan rute grup dengan tambahan metode rute prefix. Contoh penulisannya seperti berikut. Nah, metode prefix ini fungsinya yaitu menambahkan awalan ke semua rute yang ada di dalam grup ini. Jadi kita masukkan rute yang ada ke dalam sini. Jadi kita tidak perlu menuliskan segmen awal yaitu admin. Cukup menuliskan 1 kali dalam prefix. Nah, kita coba langsung ke browser. Kita coba admin mahasiswa. Ya, dosen, karyawan. Ya, dengan prefix grup ini, rute grup ini, kita bisa menuliskan kode secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu rute fallback. Laravel menyediakan rute khusus yang akan dijalankan jika tidak ditemukan rute untuk sebuah alamat URL. Secara default, Laravel menampilkan halaman 404 not found seperti ini. Namun kita bisa menimpanya menggunakan metode rute fallback. Kita langsung ke kode dan penulisannya seperti berikut. Rute fallback. Dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu rute priority. Jika kita menggunakan rute biasa tanpa parameter seperti ini, maka apabila terdapat lebih dari 1 rute yang alamatnya sama, maka yang akan dijalankan yaitu rute yang paling akhir. Buku kita ke 1. Tekan browser. Buku 1. Ya, maka akan muncul rute yang paling akhir. Beda lagi dengan rute yang berparameter. Berikut. Jika rute yang berparameter, maka yang paling menjadi prioritas yaitu rute yang pertama, yaitu buku ke 1. Ya, seperti itu. Ya. Untuk prioritas rute ini perlu menjadi perhatian ya, karena bisa jadi kita bingung kenapa hasil tampilan tidak sesuai dengan yang tertulis di rute. Itu bisa jadi karena alamat URL sudah ditangkap oleh rute baris yang sebelumnya atau yang awal. Selanjutnya yaitu penulisan URL rute. Di sini saya sudah buat rute dengan /mahasiswa Andi /Andi. Pada awal ini tidak menggunakan slash juga tidak apa-apa.
itu hanyalah kesukaan saja, prefer yang mana, menggunakan slash atau tidak. Jadi kalau saya sendiri lebih prefer yang tanpa slash, biar agak rapi gitu aja sih. Dan untuk mencobanya, mahasiswa slash Andi, ya tidak ada error. Di untuk penulisan tadi sesuai kesukaannya aja. Selanjutnya yaitu melihat daftar rute. Saja cukup dengan mengetikkan berikut adalah daftar rute saya, yaitu saya cukup mengetikkan PHP artisan artisan rute akan tampil semua yang ada di URL-nya akan tampil semua di sini dengan beserta metodenya ya. Ini domain karena kita menggunakan localhost jadi kosong ya. Dan untuk metode kita menggunakan get semua, benar. URL sudah sesuai dengan daftar, dan name karena tidak ada name method jadi kosong semua. Dan untuk action ini perintahnya itu closure gini itu diakses yaitu middleware, berisi jenis apa saja middleware dijalankan secara sederhananya. Itu middleware adalah kode program khusus yang akan memeriksa setiap request ke Laravel. Jika berisi web, maka artinya middleware akan dijalankan ketika rute jenis web diakses. Dan di sini saya melihat Authentic Sanctum. Di sini lokasinya berada di API. Terus selanjutnya yaitu error display dan proses debugging. Dalam menulis kode program, error adalah hal yang sangat dimaklumi. Entah itu lupa ngetik titik koma di akhir baris, dan lain sebagainya. Bisa membaca dan memahami pesan error juga salah satu skill programming yang sangat penting. Proses mencari kesalahan ini biasanya disebut sebagai debugging. Skill ini meningkat seiring banyaknya latihan karena biasanya kebiasaan pesan error yang keluar ya itu aja. Nah, kita langsung saja ke kode program. Apabila kurang titik koma, itu hasil errornya seperti apa. Oke. Nah, pada baris pertama ini terdapat teks parse error yang berarti PHP gagal membaca kode program. Nah, di baris yang kedua ini penjelasan error yang lebih detail. Ini syntax error unexpected kurung kurawal expecting titik koma, di mana PHP komplain karena terdapat tanda penutup kurung kurawal. Seharusnya PHP mengharapkan tanda titik koma. Ini merupakan pesan error klasik yang sering tampil ketika kita lupa menulis tanda titik koma pada akhir baris. Selanjutnya yaitu pada jendela informasi detail dari error yang terjadi. Berikut cuplikan dari error yang berwarna tebal ini. Warnanya yang pekat ini merupakan error pada bagian tersebut, yaitu pada baris ke-79. Selain itu juga terdapat tab
request, app, user, konteks, dan debug. Tab-tab ini bisa dimanfaatkan untuk menggali info lebih jauh terkait error. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan percobaan yang kedua. Nah, tambahkan dan menambahkan S pada gets, dan nantinya errornya akan muncul seperti berikut. Invalid argument exception. Pesan error yang tampil yaitu atribut gets, yang detailnya itu atribut gets doesn't exist. Pesan ini cukup mudah dipahami, di mana PHP komplain karena tidak menemukan atribut bernama gets. Dan di sini kita perhatikan detail error di sisi bawah ini. Kode yang tampil bukanlah isi dari file rute web.php, tapi file internal bawaan Laravel, yakni extrude ini vendor Laravel framework src routing rute registration .php. Di dalam file inilah Laravel melakukan proses pencarian metode rute gets dari metode get. Ini memperlihatkan bahwa bisa saja Laravel menampilkan detail error yang kurang pas, padahal sumber masalah kita hanya di penambahan satu huruf S saat penulisan kode. Selanjutnya percobaan terakhir yaitu kita membuat rute resource user. Source control. Kita cek. Nah, di sini detail error yaitu target class user controller doesn't exist karena kita belum membuat controller yang bernama users.controller. Itu selanjutnya yaitu file konfigurasi Laravel. Tampilan pesan error sangat membantu kita pada saat pembuatan kode program. Akan tetapi ketika project sudah selesai, pesan error ini harus disembunyikan. Dan ini contoh pesan error yang belum disembunyikan. Untuk menyembunyikannya, kita masuk ke file.env. Di sini. Dan Laravel memiliki dua tempat mengatur file konfigurasi, yaitu di file.env ini dan di folder config di sini. Nah, di file.env ini berisi pengaturan ringkas, sedangkan konfigurasi utama ada di folder config. Kenapa dirancang seperti ini? Alasannya agar memudahkan pembuatan aplikasi ketika dilakukan bersama tim. Jika sebuah proyek dikerjakan lebih dari satu orang, maka ada kemungkinan environment atau lingkungan kerja setiap anggota tim berbeda-beda. Dan untuk menyembunyikan pesan, kita perlu mengisinya dengan false. Yang ini nama pengaturannya app-debug, dan ini value-nya. Ketika true, maka akan menampilkan pesan error, dan false untuk menyembunyikan pesan error. Kita save dan kita coba. Nah, 500 akan menampilkan 500 server error. Nah,
Kalau di config, di folder config, pengaturannya di sebelah sini. Nah, coba pause. Namun masalahnya, dari mana kita bisa tahu apa yang menyebabkan itu error pada saat sudah produksi atau sudah disembunyikan? Nah, Laravel secara otomatis menyimpannya ke dalam file log yang ada di folder storage log di laravel.log. Nah, file log hanya berupa file teks biasa, namun isi teks memang sedikit teknis karena Laravel tidak hanya menyimpan besaran error, tapi juga seluruh daftar file yang diduga menjadi sumber masalah. Error yang paling akhir berada di paling bawah di sini. Nah, untuk yang terakhir. Dan pesan error ini bisa terbaca di dalam file log lengkap dengan waktu dan kapan itu terjadi. Dan terakhir, kita errornya yaitu target class user controller doesn't exist. Ya, benar. Selanjutnya yaitu pencarian kesalahan atau bisa disebut dengan debugging. Tampilan pesan kesalahan memang sangat membantu, namun seringkali pesan error tersebut belum bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Oke, langsung saja ke text editor, kita ke file .env dan kita pengaturan app debug kita kembalikan menjadi true karena masih tahap development dan saya masih ingin menampilkan pesan kesalahan. Dan kembali ke web.php, di sini saya membuat rute function get, metodenya get dan alamat URL-nya greeting, dan saya membuat variabel dalam anonymous function ini yaitu variabel greet yang berisikan hi my name is Dik Ahmadani, dan saya membuat function dari PHP natif yaitu vardam yang fungsinya untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel, terutama variabel yang berisi data kompleks seperti array. Nah, selanjutnya yaitu return variable. Saya mereturn variable grade. Ya, kita menuju ke with thing dan ya, ini merupakan isi dari vardam. Itu terdapat tipe detail dari variabel grade yaitu berisikan string, dan total dari string ini yaitu 32 kilo huruf termasuk spasinya. Ini totalnya itu 32. Kenapa ada dua hi my name, dua teks yaitu hi my name is Diki Ahmadani? Karena saya menampilkan hasil dari vardam dan juga return git. Untuk menghindari hal ini dan juga untuk menggantikan PHP tepat setelah perintah vardam, kita bisa menambahkan fungsi yaitu die. Nah, oke, kita refresh. Yap, sudah tidak ada. Setelahnya dan penggunaan fungsi die cukup penting karena pada kode yang kompleks bisa saja tampil error lain sebab Laravel terus lanjut memproses kode program setelah baris vardam. Teknik ini akan memudahkan kita mencari sumber error. Dan karena alasan pula, Laravel menyediakan fungsi khusus untuk mengupgrade tampilan vardam bawaan PHP. Fungsi tersebut yaitu dd. Merupakan singkatan dari dump and die.
Perbedaan paling mencolok ada di hasilkan tampilan DD yang lebih colorful dengan warna teks hijau dan background warna hitam. Mungkin saya akan mencoba dengan variabel yang lebih kompleks, yaitu nested, yang di dalamnya yaitu nested array atau array yang bersarang. Di sini saya sudah menambahkan indeks ke 0, yaitu berisikan high, dan saya menambahkan array di indeks ke 4. Menambahkan array dalam array, yaitu yang isinya yaitu my name is Diki Ahmad Dhani, indeks ke 0 yaitu indeks 0, dan indeks ke 1 yaitu nice to meet you. Oke, kita save, dan untuk menampilkan array dalam array ini kita klik segitiga panah ini ya, untuk menampilkan array yang dalamnya. Itu my name ini, dan untuk menutupnya yaitu untuk klik kembali. Laravel juga menyediakan function dump. Kita langsung kembali ke text editor dan mengganti dd dengan dump. Oke, kita refresh. Ya, yang menjadi perbedaan dump and die dengan dump itu, function dump tidak langsung menghentikan kode program, hanya menampilkan isi variabel aja. Ya, seperti kayak var dump saja tanpa die. Nah, untuk alternatif terakhir, kita masih bisa menggunakan fungsi dari bawaan PHP natif, yaitu printr, yang fungsinya untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel, terutama variabel yang berisi data kompleks seperti array. Dan untuk penulisannya seperti berikut. Saya masuk printr ini, saya masukkan ke dalam tag pre, dan selanjutnya yaitu saya tambahkan die, yang fungsinya untuk menghentikan PHP tepat setelahnya kode ini. Jadi ini tidak dijalankan. Tuh, kita refresh. Ya, hasilnya seperti ini. Yang terakhir adalah pada tahap sebelum-sebelumnya saya belum menuntaskan error display pada target class user controller doesn't exist, dan pada sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ini user controller memang belum dibuat atau masih belum ada. Oke lah, selanjutnya yaitu kita akan membuat controller dengan cara php artisan make controller, namanya user controller. Controller created successfully. Dan untuk melihatnya kita menuju ke app http controller. Di sini sudah dibuat controller ya. Controller. Setelah itu saya akan membuat function di sini, nama index, dan akan return view return stringnya, teksnya yaitu the user control. Yep. Nah, untuk rute kita akan menggunakan, tidak jadi menggunakan resource tapi menggunakan get, dan
Ini merupakan pemanggilan rute pada versi-versi sebelumnya. Jadi kita akan buat rute yang kompatibel dengan Laravel 8. Dengan cara kita akan use app folder, kita akan menuju folder app. Habis setelah itu kita ke http, lalu ke controller, ke folder controller, setelah itu ke file user controller. Yap. Setelah itu kita push dan kita ini controller class, index. Kita coba. Yap, Anda berhasil menuju user controller. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.